Ya, temuan Dewas KPK di mana dari periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 ternyata ada pungli selama 4 bulan ini mencapai angka 4 miliar rupiah. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Semangat maksudnya, senang sama ini. Siap. Oke. Tapi sebelum kita berbincang dengan narasumber yang sudah hadir, kita akan mendengarkan pernyataan dulu dari Wakil Ketua KPK ya, berikut ini. Untuk menyikapi peristiwa dimaksud, selanjutnya pimpinan telah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dimaksud dalam kerangka menemukan apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana telah disampaikan oleh Dewas kepada pimpinan KPK, baik periode 2021 sampai 2023 ataupun kemudian kalau ditemukan ternyata dugaan tersebut terjadi sebelum periode-periode tersebut. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang salah satunya pelakunya atau subjeknya melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keduanya, yaitu aparat ataupun penyelenggara negara. Sehingga dugaan tindak pidana tersebut diharapkan akan kami tangani secara cepat agar kemudian terang kasus korupsi yang diduga terjadi dimaksud. Selanjutnya nanti pada saatnya kalau sudah ada progres akan kami sampaikan kepada publik. Secara bersamaan kami juga menindaklanjuti yaitu Sekjen, maka kami pada sore hari ini didampingi oleh Sekjen karena rutan di bawah Biro Umum. Sekjen akan membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin. Jadi kami akan membagi dua klaster yang kemungkinan tindak pidana korupsi tadi sudah akan dilakukan penyelidikan, sudah diperintahkan untuk dilidik. Tetapi kalau mungkin ada klaster insan KPK lainnya yang diduga melanggar disiplin pegawai KPK pada rutan kelas 1 cabang Jakarta Timur cabang KPK, maka pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dilakukan dan dikoordinasikan baik melalui inspektorat maupun oleh atasan. Ya, kita akan bahas hal ini tidak hanya Mas Yudi saja yang sudah di studio, tapi sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom. Ada pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mukhtar. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Uceng. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mas Zainal sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Baiklah, saya langsung ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, kalau kami mendengarnya pada saat pertama kali dirilis oleh Dewas begitu ya, kaget juga karena dalam hitungan 4 bulan, Desember 2021 hingga Maret 2022, angkanya cukup fantastis, 4M, walaupun mungkin belum juga dijabarkan, ini terkait dengan apa, fasilitas kah atau hal-hal lain. Tapi Mas Yudi, kaget juga nggak oleh? Ya, jadi gini, menurut saya ini tentu memprihatinkan. Kenapa? Karena KPK seolah-olah mengalami krisis identitas, ya, mengalami darurat integritas. Karena ketika kemarin diumumkan oleh Dewas, kita menanti 3 hal. Hasil Dewas terhadap putusan etik, ya, terhadap pimpinan KPK terkait dengan pemulangan Brigjen Endar, ya, kepada kepolisian ketika dicopot. Kemudian yang kedua terkait pembocoran kasus ESDM. Ya, yang melibatkan pimpinan KPK juga, gitu. Kemudian yang ketiga, chat pimpinan KPK seperti itu. Kok delalahnya tiba-tiba muncul pungli di dalam lembaga KPK. Artinya kan ikan busuk dari kepala, gitu kan? Saya melihat bahwa apa yang terjadi di pegawai ini, yang menurut Dewas melibatkan puluhan, bukan hanya 1, 2, gitu kan? Kalau 1, 2, 3 kita sebut oknum, gitu kan? Jadi kalau ini? Nah, itu kita nggak tahu, gitu kan? Apakah kumpulan, apakah sindikat atau apa, gitu kan? Karena memang belum dijelaskan secara jelas. Tapi yang menarik yang saya lihat adalah bahwa kenapa masyarakat gempa dengan ini? Ingat loh,
ruang tahanan KPK adalah simbol perjuangan KPK melawan koruptor. Karena disitulah kita menangkap para koruptor, ya, agar mereka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, gitu kan, tidak mengulangi perbuatannya, kemudian ditaruh di rutannya KPK. Kenapa ada rutan KPK? Supaya, ya, pertama KPK bisa mengontrol tahanannya. Kedua, bahwa pegawainya adalah pegawai KPK yang dari sistem penggajian sudah merit system, kemudian juga dari integritas sudah dibina, gitu kan. Nah, kemudian harusnya sudah sangat ketat sangat begitu ketat. ya, pengawasan di situ Betul. ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa dengan adanya ruang tahanan rutan milik KPK, ya, maka proses pengusutan kasus akan lebih mudah. Artinya menurut Anda pungli 4 miliar ini terkait fasilitas atau justru mengenai kasus? Saya lihat dulu dari pengalaman saya, ya, ketika saya menjadi ketua wadah pegawai KPK, gitu kan, ya, paling kalau masalah ada oknum di KPK pernah terjadi, misalnya melonggarkan pengamanan, ya kan, tapi kan uangnya hanya 300.000, gitu kan. Nah, kalau sekarang 4 ya miliar ketika 4 miliar, ya saya duga itu kan pertama terkait kasus. Kemudian yang kedua yang saya heran adalah kok disebutnya pungli. Harusnya? Ya, harusnya itu kan korupsi, nggak ada istilah pungli, gitu kan. Karena terkait langsung dengan aja katakan bahwa itu ada korupsi, ada suap, gitu kan, ada gratifikasi, ada pemerasan, gitu kan. Nah, yang menarik adalah di ruang tahanan KPK, itu kan fasilitas sama semua. Nggak ada yang beda, dari kasur, ya kan, dari makanan. Ya, nggak ada yang beda. Jadi menurut saya itu bukan tentang fasilitas, gitu kan. Handphone, Mas? Nah, handphone nggak boleh, uang juga nggak boleh. Itulah sebabnya, maka kan disampaikan kemarin transaksinya itu kan bukan di dalam KPK, tapi di luar baik itu melalui tunai maupun rekening pihak ketiga. Ini yang menarik. Artinya penjaga tahanan, ya, siapapun yang terlibat juga kan tidak boleh berhubungan dengan pihak berperkara. Kok mereka bisa ketemu di luar? Ini benar-benar miris Kalau Mas sekali. Yudi menilainya ini bukan pungli, Mas Zainal, tapi justru korupsi begitu ya, karena tidak hanya oknum, tidak hanya 1, 2, bahkan puluhan di situ tadi Mas Yudi mengatakan. Ini kalau Mas Zainal melihatnya seperti apa, Mas? Iya, sebenarnya kan sederhana ya, kalau kita mau bicara soal apa yang terjadi di KPK, saya kira wajah KPK sebenarnya adalah wajah keseluruhan, wajah yang terjadi 4 miliar itu adalah wajah keseluruhan KPK saat ini, termasuk wajah Dewas. Karena saya kira Dewas tidak menunjukkan sikap luar biasa ya dalam berbagai hal gitu, termasuk mulai kalau kita lacak dari berbagai laporan masyarakat sipil terhadap kepada Dewas, yang kemudian Dewas akui bukan bagian dari kewenangan mereka untuk melakukan sesuatu, padahal jelas-jelas bayangan kita itu bagian dari kewenangan Dewas. Nah, tetapi saya kira Dewas, KPK, dan lain-lain sebagainya yang ada dalam konsep penegakan hukum anti korupsi kita, ya saya kira sudah mengalami pembuntuan ya, sudah mengalami hal yang luar biasa menurun, luar biasa yang jauh dari peran publik. Dulu KPK dibentuk karena diharapkan dia menjadi trigger mekanisme untuk berbagai mekanisme yang lain gitu. Mekanisme kepolisian, kejaksaan. Nah sekarang praktik itu terjadi di KPK. Artinya apa? Setan yang dulu dimusuhin itu ternyata juga sudah ada di KPK, dan artinya saya kira ini menjadi evaluasi besar kebutuhan kita untuk tetap adanya KPK ya dengan kondisi seperti ini. Karena kalau dulu dianggap sebagai mekanisme untuk menegur di kelembagaan lain, ternyata mekanisme yang sama sudah terjadi di KPK, termasuk di tahanan KPK. Ketika kita memberikan catatan banyak permainan di tahanan di lapas dan lain sebagainya, ternyata di KPK juga terjadi hal yang sama. Yang kedua, saya mau bilang bahwa sebenarnya secara konseptual tidak ada kita bisa bicarakan bahwa ini apakah ini gratifikasi. Konsepnya adalah suap sebenarnya. Karena gratifikasi pun sebenarnya di ujungnya adalah konsepnya adalah suap gitu. Dan saya nggak tahu kenapa pilihannya kemudian mengatakan pilihan kalimatnya mengatakan pungli ya. Jadi pilihan untuk mengatakan semacam penyederhanaan gitu, penyederhanaan kasus. Padahal saya kira tidak bisa dibayangkan itu adalah hanya sekedar pungutan liar,
kalau kemudian jumlahnya wah, lalu kemudian melibatkan penggunaan kekuasaan dan lain-lain sebagainya, yang saya kira sangat mudah untuk kita katakan itu adalah bagian dari praktik suap. Yang ketiga yang paling penting yang saya mau bilang sebenarnya, yang ketiga ini adalah apa ya, cerminan sebenarnya betapa KPK sudah mengalami demistifikasi. KPK sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai lembaga yang memberikan benih penegakan hukum anti korupsi kepada semua orang. Karena apa? KPK belakangan lebih rajin, saya kira, memproduksi kontroversi dibanding rajin menelurkan prestasi. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara jumlah prestasi dan jumlah kontroversi, saya kira kontroversinya jauh lebih banyak, dia lebih besar gitu. Dan ini benar-benar lahir, saya kira, dari dua penyebab. Lahir dari perubahan undang-undang KPK yang memang mengalami kemunduran menurut saya, dan yang kedua adalah dimasukkannya orang-orang yang tidak berintegritas, baik di tubuh di tubuh komisionernya maupun kemudian di tubuh pegawai-pegawai KPK. Yeah. Nah, saya kira artinya kalau kita mau berkaca dari sini, kita mau bilang bahwa KPK pilihannya hanya menjadi dua. Pilihannya adalah membalik logika tadi, memperbaiki kembali undang-undang KPK, ataukah menguatkan kembali integritas pegawainya, atau diperbaiki betul mulai dari proses seleksi komisioner dan pegawainya, ataukah yang kedua, KPK mending tidak perlu ada lagi. Karena ternyata kejadiannya kan kelakuannya sama saja sebenarnya dengan kejaksaan dan kepolisian yang dulunya KPK dibentuk untuk memberikan teguran itu. Nah, dua pilihan ini yang menurut saya sekarang harusnya dihadapkan kepada kita. Perbaikin KPK-nya, artinya, ya kan? Seleksi baik-baik orangnya, komisionernya yang ternyata sebenarnya tidak bisa lagi kita lakukan karena diperpanjang setahun malah Mas Zainal, putusan KPK. Iya. Ya, Mas Zainal, artinya harus bersih besar-besaran di KPK karena tidak hanya Mas Zainal, Mas Yudi juga sepakat bahwa ini bukan kasus biasa. Penyederhanaan diksi pungli ini nampaknya belum cukup tepat. Nanti kita akan bahas hal ini lebih dalam saja saat lagi. Itu tuh harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya nggak tahu Pak pungli apa penyuapan itu, memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya, mulai dari pungli, markup, kemudian markdown, pemalsuan, dokumen dan sebagainya, pemerasan, itu kan tingkatan korupsi. Nah, yang paling ringan itu biasanya pungli. Saya tidak tahu tuh apakah yang diumumkan itu pungli betul, biasanya kecil-kecilan kalau pungli. Kalau sudah ada gede itu biasanya penyuapan namanya. Ya biar diumumkan besok lalu kita klasifikasi. Yang jelas harus ditindak kalau ada pungli di rutan KPK apalagi. Iya, sebetulnya diskusi kita akan lebih menarik lagi kalau kita juga menghadirkan pihak KPK. Kita sudah sudah meminta pihak KPK untuk bergabung dalam diskusi ini sejak malam hari tadi hingga saat ini, namun memang belum dikonfirmasi hingga saat ini. Baiklah, kita lanjutkan lagi diskusi. Mas Yudi, tadi menarik Anda sampaikan, Mas Zainal juga sampaikan, ini bukan kasus biasa, cukup serius, bahkan ini sudah dalam kategori suap, bisa disampaikan itu, dan juga ini bahkan tidak menyangkut fasilitas, bahkan ada unsur dugaan permainan kasus di sana. Artinya pungli kita pakainya, pungli ini tidak hanya berada di satu kotak rutan saja, tapi juga implikasinya lebih luas lagi. Ya, tentu kalau kita melihat dari apa yang disampaikan ya, dan berdasarkan pengalaman saya gitu kan, ya kita harus melihat secara objektif gitu kan, bahwa jangan dulu disimpulkan bahwa ini hanya terkait dengan pegawai rutan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kemarin belum apa-apa sudah dibilang kasus ini rumit. Ingat loh, penyidik dan penyidik KPK sudah berpengalaman mengungkap kasus besar, melibatkan menteri, pejabat negara, penegak hukum, apalagi, ya kan? Apalagi ini gitu kan? Kemudian kasusnya dari luar negeri, melibatkan triliunan. Nah, ini kan kalau saya lihat skupnya, ya pertama di internal KPK. Kok dibilang rumit? Apa karena internal makanya dibilang rumit, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya jumlahnya 4 miliar dalam beberapa transaksi.
gitu kan, itu kan mudah lah terusin dengan PPATK misalnya, follow the money Dan modus gitu kan. operandi transaksinya pun sama seperti korupsi Dan begitu. modusnya korupsi, dan ini modus paling kuno gitu kan, lewat transfer pihak ketiga, menerima tunai di luar. Orang-orang yang gitu terlibat kan. juga sudah diketahui. Iya, orang sudah diketahui, masih di KPK Aliran lagi dananya kerja juga kan. sudah internal lagi gitu ya. Itu yang saya katakan, oh ini sekarang Juni 2023. Kasusnya dari Desember 2021. Tahun lebih baru terungkap. Tahun 3 bulan, artinya kok kemana aja deh kemarin. Dan baru sekarang kemarin pimpinan KPK konversi pers lah, ya kan, bikin tim khusus lah dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya lebih melihat ini efeknya kepada KPK sebagai lembaga. Ingat loh bahwa KPK baik lembaganya, baik pimpinannya maupun pegawainya adalah role model, ya kan, berbicara mengenai integritas, anti korupsi gitu kan. Kalau ini nggak ditindak secara tegas, pegawai KPK ketika ke instansi lain ngomongin integritas, anti korupsi, diketawain. Gitu Artinya kan? nggak cukup bersih-bersih di kalangan tingkat rutannya saja begitu Betul, ya Mas, mereka seluruhnya. yang staf bawah ini. Betul, seluruh saya melihat bahwa butuh ada revolusi terkait dengan integritas. Ya, dan ini harus dimulai dari pimpinannya. Ya kan? Nggak, kalau pimpinannya selalu memberikan contoh yang nggak baik gitu kan, ya anak buahnya pasti nggak baik. Karena apa? Karena melihat loh pimpinannya seperti itu. Bagaimana misalnya Mas Yudi, tapi saat Mas Yudi masih berada Ya. di dalam, boleh cerita sedikit nggak? Apakah memang sistemnya yang dulu dan sekarang ini berbeda, sehingga di dalam saat ini bisa ada Dengan hal-hal mudah seperti begitu ya? ini yang terjadi akhirnya? Ya, pertanyaan yang bagus, Mbak. Sistem masih sama. Kenapa? Gitu kan? Karena sistem di KPK, ya, baik sistem SDM, baik sistem anti korupsinya, ini masih yang terbaik kok di Indonesia. Tapi yang gitu. salah di mana jadinya? Ya, salah adalah integritas pegawainya yang menurun. Sehingga tadi, Kan udah ada pembinaan Mas. nah itu, kayak melihat, udah ada pembinaan, kok berani ketemu orang di luar. Saya ingat ketika misalnya saya menjadi penyidik itu, saya ketemu orang aja, saya takut gitu kan. Karena siapa tahu, saya datang misalnya ke suatu pesta, pernikahan atau apa, saya takut nanti ketemu orang yang dia adalah saksi saya gitu kan. Gitu, ya pun kalau ketemu saya, saya harus segera melaporkan kepada Kasatgas saya gitu. Oh, saya ketemu ini Pak di pesta pernikahan gitu kan. Tapi ketika ketemu, saya ketakutan ada fitnah dan sebagainya. Ini kok istilahnya sampai mau berani menerima uang. Karena integriti itu ya. Dan jumlahnya 4 miliar. Dan kita lihat ya bahwa kenapa diberikan 4 miliar ya, berarti kan kewenangan yang dimiliki oleh rutan itu kan begitu besar. Ya. Kenapa? Dan ini menarik bahwa banyak pertanyaan, Pak, kok besar? Loh, ini tahanannya tahanan korupsi gitu kan, punya duit banyak gitu kan. 4 bulan. Iya, ini kan bukan tahanan misalnya dia maling ayam, ya kan, dia perampok gitu kan. Ya, jadi, dan ketika dia berani memberikan uang yang sangat besar, berarti effortnya juga sangat besar. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Zainal, kalau melihat tadi Mas Yudi berbicara bahwa ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai rutannya saja, bukan kasus rutannya saja, tetapi memang KPK secara secara luas. institusi KPK-nya sendiri, Mas Zainal. Mas Zainal, kalau melihat harus seperti apa sih? Apa yang perlu dilakukan baik dari secara hukum maupun evaluasi yang dilakukan oleh KPK Agar sendiri? kita tuh percaya lagi begitu loh dengan KPK. Iya, itu yang saya bilang tadi ya. Saya kira ada dua hal yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah setidak-tidaknya saya kira harus ada arus balik. Membalik arus perubahan undang-undang KPK, perubahan sistem pengawasan, perubahan konsep yang ada di KPK, yang dulunya itu cukup baik, itu kemudian diubah dengan Undang-Undang 2019. Dibalik ya, kondisinya dibalik, sehingga saya kira dalam beberapa hal, tidak semua tentu saja, dalam beberapa hal, saya kira KPK tidak mengalami perbaikan konseptual untuk menegakkan proses penegakan anti korupsi. Yang kedua, selain membalik itu, yang kedua tentu saja adalah penguatan integritas, penguatan kapasitas dan integritas. Karena dulu saya kira dua hal ini yang saya kira membuat merusak KPK ya, mulai dari perubahan aturan plus kemudian masuknya pimpinan KPK yang baru, yang kemudian diperpanjang oleh MK ini, plus masuknya berbagai unsur yang begitu banyak ya, termasuk dari kepolisian dan kejaksaan yang kemudian ditarik masuk di KPK. Nah, saya kira kalau mau dibuat arus balik, maka dua ini yang harus dikerjakan. Yang dikerjakan itu adalah memperbaiki kembali konsepsi dan penguatan peraturan di KPK,
termasuk membersihkan KPK saya kira dari salah satu unsur pengawasan yang paling tidak mengawasi. Sebenarnya yang saya bilang Dewas itu adalah unsur pengawasan yang paling tidak mengawasi konsepnya sekarang, termasuk memperbaiki beberapa hal lainnya. Nah, yang kedua tentu saja adalah ya memperbaiki orang-orangnya gitu, yang memperbaiki di mana di sini masuknya orang-orang yang tidak berintegritas dan berkualitas yang tidak baik di KPK, dan itu merusak KPK. Butuh waktu lama. Ataukah pilihan yang ketiga saya bilang tadi, kalau memang dua hal ini tidak mau dilakukan, dua hal ini tidak dikerjakan, maka pilihannya menurut saya adalah jangan sampai KPK dibiarkan menjadi lembaga yang korup, bahkan kemudian mengerjakan kerjaan yang dulu kita tegur di kejaksaan dan kepolisian. Bahkan yang paling berbahaya adalah ketika KPK dipakai untuk membunuh lawan-lawan politik, atau dipakai untuk menggunakan kuasa KPK untuk memilah dan memilih siapa yang disukai oleh pihak tertentu dan siapa yang tidak disukai oleh pihak tertentu. Nah, saya kira kalau capai pada kondisi yang ketiga ini, maka pilihannya menurut saya adalah lebih baik KPK-nya yang dibubarkan gitu. Karena berbahaya kemudian kita memiliki kucing yang tidak lagi menangkap tikus, atau nangkapnya milih-milih, atau kemudian kucing yang sama sekali tidak berminat pada tikus, tapi hanya berminat pada orang-orang tertentu atau makhluk-makhluk tertentu yang dipesankan oleh rezim atau negara misalnya. Saya kira nggak boleh terjadi. Nah, pilihan-pilihan itu yang harus dilakukan. Oke, butuh evaluasi Kalau kita besar-besaran bicara nih Mas. rasional, PR pemerintah, PR KPK juga cukup berat nampaknya untuk saat ini. Terima kasih banyak Mas Zainal. Mohon maaf. Terima kasih juga Mas Yudi atas waktunya Mas pagi hari Yudi, ini. terima kasih banyak. Mbak Rati, Mbak Maria.